Cinta ini takkan mudah, meski badai datang menerpa kau dan aku. Kalau mimpi itu jangan buka matanya. Apa yang saya bisa harapin dari kamu? Kak, aku cuma percaya kalau setiap orang itu bisa berubah, Kak. Hidayah Allah bisa datang kepada siapapun, bahkan untuk orang seperti Elia, Kak. Cinta memang buta, tapi tidak berarti membutakan kita dari syariat. Sebagai seorang muslim, kita wajib membedakan mana halal, mana haram. Aku minta maaf aku harus ngomong ini. Dengan kondisi kamu sekarang, apa bisa dia menerima kamu? Ini bangku gua. Iya, ini bangku gua. Iya, tarik gua. Bangku gua. Cepetan, kaki gue sakit ini. Mah ribut sama Iya, bangku lagi. Mami, ayo Mami. Aduh, sakit. Aduh. Sini. Ma, ini ada apa sih kok ribut-ribut? Aduh, yang ribut bukan mama nih, berdua nih. Mohon maaf, Mami. Kita nggak sengaja. Sengaja. Maaf. Mami mertua, mungkin aja ini azab kecil buat Mami mertua. Karena nggak ngizinin kita berdua jadi mantunya Mami. Ngomong aja sembarangan. Pak Ustadz, saya mau nanya sama Pak Ustadz. Emang saya kejam ngedidik anak, Pak Ustadz? Kejam banget Mami mertua. Makanya segera tobat. Nikahin mereka berdua sama kita ya. Aja. Ma khaba man istakhara wa man nadima man istasyara. Pernikahan itu tidak sembarangan. Memang agama mengajarkan kita untuk bersegera. Akan tetapi mengenai pernikahan harus ditempuh dengan dua tahapan. Yang pertama ada istikharah, yang kedua ada musyawarah. Karena di antara tujuan pernikahan adalah adanya keturunan. Tazawwaju al-walud wal-wadud. Makanya bila sudah ada anak, ini adalah sebaik-baik dan sebesar-besarnya amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Bu Herlin, harta memang penting. Akan tetapi anak benar-benar membutuhkan kasih sayang. Jangan sampai pikiran kita tentang harta membuat kita mengabaikan kasih sayang yang sebenarnya yang harus didapatkan oleh anak. Tapi yang saya lakukan selama ini, Pak Ustadz, hanya untuk kebaikan dan kebahagiaan anak-anak saya, nggak lebih. Mami mertua, mereka berdua akan bahagia dinikahkan sama kita. Bener nggak, Cid? So tahu. Nyonya Barin. Memang Ocit nggak punya apa-apa, tapi punya cinta. Iya kan, Pak Ustadz? Hah? Enggak, Pak Ustadz. Pak Ustadz, jangan mulai doktrin sama mereka, Pak Ustadz. Jangan percaya sama mereka nih, omongannya nggak jelas nih. Hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Qad qamatis sholat, qad qamatis sholah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Mas Sultan. Mas Raja, yang kemarin ketemu di rumah Elia kan? Yes. Masih ingat sama saya? Masih ingat. Ternyata suaranya Mas Sultan bagus juga ya. Cocok banget buat jadi imam. Enggak lah Mas. Mas aja yang jadi imam. Mas kan terlihat lebih tua juga daripada saya. Bukan begitu Sultan. Lebih tua bukan berarti berilmu. Mas Sultan, semoga sebentar lagi kita bisa jadi saudara. Kita sudah saudara seiman, Mas Raja. Saya komat lagi ya. Kenapa? Karena setelah ikoma, tidak boleh lagi ada obrolan. Harus disegerakan. Oke. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kayaknya ada yang salah nih sama otak aku nih. Allahu Akbar. Masa bisa sih jatuh cinta sama pandangan pertama? Aduh, malu banget lagi, gimana ya? Bikin susah tidur aja, ih. Allahu Akbar.
Ya Allah, semoga Engkau berikan aku jodoh, laki-laki yang baik dan berakhlak mulia seperti dia, ya Allah. Jakarta, 3 Mei 2025. Nyamuk nih, lu nyamuk main makan aja lu. Dan juga Enggak ngapa-ngapa, enggak ngapa-ngapa. nyamuk cinta. Mami mertua. Mami mertua. Ayang Elia, kakak ipar. Nyobarin. Non Ella, non Indah. Tadi saya di dalam udah rembukan sama anak saya. Ya. Kalau kalian berdua mau jadi menantu saya, Alhamdulillah. tapi ada syaratnya. Syaratnya apa itu? Syaratnya apa Mami mertua? Berangkatin saya anak haji, baru kalian berdua bisa jadi mantu saya. Nyonya Barlin. Tapi sebelum Nyonya Barlin berangkat haji, nikahin kita berdua dulu. Cakep. Begitu. Mami mertua, memang Zaki sejak pertama ngelihat Yayang Elia langsung jatuh cintrong. Udah nikahin aja sama Yayang Elia. Demong, lu demen si Ella apa demen si Indah lo? Gua nih si Nona Ella. Jadi begitu, Nona Barlin. Justru gue nanya sama lu mau nikah sama Indah apa sama Elia? Gua mau nikah sama Nona Ella. Ella itu calon istri gua. Enggak, saya yang nggak mau. Ya kita mau. Ya saya nggak mau. Tapi aku mau loh. Ya saya nggak mau, amit-amit nih. Udah jangan pada berisik deh. Jaki Demong sama anak saya si Elia. Cakep. Pak RT Ocit sama anak saya Indah. Asal nih, simak baik-baik. Berangkatin saya haji, baru saya restuin. Nyonya Barlin. Saya biar begini-begini ya. RT yang menjabat udah 5 periode. Baru naik haji. Emang ngomong-ngomong berapa sih ongkosnya? Berontak, dengerin ya. Naik haji itu biayanya 500 juta. Baru 500 juta. Ada duitnya. Ada duitnya. Kagak. Gak ada ngapain ngomong lu. Duit dari mana? Aha, gua ada adik. Ide. Maksudnya begitu. Sekarang begini, ini kontrakan lu. Jual aja. Nanti setelah dapat duitnya, nah kita bawa setoran buat mami mertua. Hidung squishy, dengerin ya. Ini kontrakan belum lunas. Gue masih nyicil rumahnya. Jadi gimana, saya nggak peduli deh. Kalian sanggup apa enggak? Gitu aja. Gak usah naik haji dia mami mertua. Naik atas pohon kelapa aja gimana? Bisa nggak? Mau nggak kawin sama Elia? Mau nggak kawin sama Indah? Mau. Berangkatin saya haji. Mama, Indah nggak mau ya Mama jodohin ini dengan Pak RT, Om Ocit. Ma, aku juga nggak mau. Aku nggak mau Mama jual demi Mama bisa naik haji. Mas, sorry. Itu yang... Kenapa? Yang kanan sendal saya. Yang Mas pakai sebelahnya punya saya. Oh, astagfirullah. Sorry. Mohon maaf. Buru-buru banget, Mas. Kayak mau nyari jodoh aja. Ya. Kalau saya nggak buru-buru sekarang, calon mertua saya akan jodohin dia sama lelaki yang lain. Waduh. Lagian zaman sekarang masih ada aja ya ibu model kayak gitu. Ya, tapi aku yakin niat dia pasti baik kok. Aku yakin. Jangan terlalu bucin, Mas. Serahin aja sama Allah. Terima kasih untuk nasihatnya Sultan. Saya nggak pernah putus untuk baca Robbilah Tajarni, Fardan wa anta khairin warisin. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya juga terlalu bucin sama Elia. Innahu kana ghafara. Astagfirullah. Ya udah, kita jalan? Ya, ayo, saya duluan ya. Kalian berdua ini mau jadi anak-anak durhaka.
Kamu tahu kan surga itu ada di mana? Ya tapi bukan begini caranya, Mah. Masa kamu nggak senang sih lihat mama kamu itu berangkat naik haji? Kamu tahu nggak cita-cita mama itu ingin sekali mencium Ka'bah. Dan kalau nanti mama dipanggil sama Gusti Allah itu, mama bakal tenang. Karena masa depan anak-anak mama itu terjamin. Tapi, Mah, Nggak ada tapi-tapian ini. Udah, kamu ikutin kata-kata mama karena ini yang terbaik buat kamu. Mbak, serius nih kita mau dinikahin sama orang kayak gini? ya Mbak kan nggak bisa ngeliat bentukan mereka ya. Emang kayak gimana mereka? Abstrak. Kayaknya dikit lagi harus dipajang di museum deh. Astagfirullahaladzim. Mama. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kembaran kita datang, Cin. Kembaran gua juga datang gitu. udah dengerin. Mau dengerin nggak? Mau, Mami? Mau, Mami? Kalau kalian semua mau menikahi anak saya, Indah atau Elia, syaratnya kalian semua harus berangkatin saya naik haji. Insya Allah saya sanggup, Tante. Saya janji, saya bisa berangkatkan Tante naik haji. Kita juga sanggup berangkatin Mami mertua naik haji ya. Jangan cebarin. Saya juga sanggup. Oh, Tante, saya bisa berangkat. Saya juga sanggup kok, Tante. Tante, saya yang paling Saya tahu. bisa, saya sanggup. Tante kan kenal saya paling lama, Tante. Saya sanggup, Mami. Saya sanggup, Mami. Oh, tidak. Saya sanggup. Berisik. Aduh, Saya sanggup. sakit kuping saya. Udah gini aja deh. Pokoknya siapapun yang sanggup berangkatin saya naik haji, ya, menikah sama anak saya. Dan Iya. satu lagi nih syaratnya. Apa itu, Mami? Utarakan aja. Beliin saya rumah di Pondok Indah. Oh. Ayo masuk. Apa ya? Indah, boleh aku minta waktu kamu sebentar? Boleh. Di depan aja ya. Oke. Elia, yaudah kita duduk dulu ya. Lo buta apa gimana? Lihat tuh orang pingsan. Heran ah. Indah, gimana kalau aku nggak dapat restu dari orang tua kamu? Raja, aku minta maaf ya. Karena permintaan mama aku tentang memberangkatkan dia naik haji. Aku janji, aku bakal berangkatin Tante Erlin sampai dia naik haji. Terima kasih ya Raja. Tapi kamu tahu kan surat Alam Nasroh? Kamu masih ingat? Ayat yang mana, Indah? Allahumma salli ala Muhammad. Hey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Raja, Indah, mengenai yang tadi disebut kedengaran tuh, itu surah Al-Insyirah. Bunyinya begini. Fa innamal usri yusran, inna ma'al usri yusra. Bermakna sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bahkan ketika kesulitannya itu sudah terjadi, permasalahannya sudah di depan mata, sebenarnya solusinya sudah ada. Namun kalau belum kita temukan, segeralah minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, terus gimana caranya buat aku perjuangan cintaku kepada Indah, Pak Ustadz? Cintailah kekasihmu dengan sederhana saja. Karena suatu saat bisa jadi orang yang kau cintai malah menjadi orang yang kau benci. Bila suatu saat engkau membenci kepada seseorang, jangan terlalu membenci. Karena bisa jadi besok atau lusa, orang yang kau benci malah menjadi orang yang kau sukai. Iya, cinta memang buta, tapi tidak berarti membutakan kita dari syariat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah ada azan. Indah, kamu bakal tetap nikah sama aku kan? Walaupun kondisi aku seperti ini sekarang, kamu tetap terima kan? Aku pasti menerima kamu. Terima kasih, Indah. Katanya pengen dapat ridho Allah. Ayo kita bergegas menuju sholat. Ayo Raja, bismillah. Indah, aku sholat duluan ya. Aku bisa merasakan udara yang sejuk. Oh, persis seperti taman ini, Indah.
Semakin hari, taman ini semakin indah. Sama seperti cinta aku pada kamu, Indah. Seandainya aku bisa melihat, aku pengen bantuin kamu. Bantu kamu untuk kita sama-sama saling menyembuhkan. Karena aku yakin Allah mempertemukan kita berdua pasti karena ada tujuan dan sebab. Mungkin kamu benar, Indah. Maybe Allah emang mempertemukan kita. Dan bisa jadi, aku adalah wasilah buat kamu. Dan bisa jadi juga, aku adalah wasilah untuk kamu. Cinta ini takkan Indah, banyak perempuan di dunia ini bisa melihat. Tapi hati mereka nggak pernah terbuka. Tapi kamu tuh beda, Indah. Kamu nggak bisa melihat. Tapi hati kamu tuh sangat-sangat terbuka. Dan karena itu, makanya aku selalu cinta sama kamu, Indah. Buruan, udah nggak tahan nih, udah nggak tahan. Waktunya kita makan besar. Makan besar mah di restoran bintang 5 kok di sini? Sama-sama ada 5-nya. Cuma nih restoran kaki 5. Ayang Elia mau apa? Ada hamburger, spaghetti, nasi goreng. Ada tuh semuanya? Nggak ada sih, ada cuma mie. Wing, pesen mie ya, telurnya 1 aja. Siap. Loh, kok cuma 1 sih? Biar lebih romantis, Elia. Udah makan mie 1 doang, apa yang spesial? Makan mie emang nggak spesial. Tapi bersama Elia, sungguh spesial. Yang lain semua saya yang traktir nih. Dia saya bayarin ya. Bang, pesen bang. Bang Zaki nih ilmunya kepake juga ya ternyata. Oh, iya dong, tung sedekah. Siapa yang sedekah makin untung. Makasih Wing. Nah, ini 1 mie berdua ya. Cuapin dong. Makan sendiri. Panas enak. Makan berdua sama Yang Elia seperti makan bersama Dewi Persik. Tiba-tiba Dewi Persik? Ya iya, bawaannya pengen langsung dihalalin. Kenapa kamu bisa cinta orang yang gak bisa ngeliat? Kayak aku buta. Stop, udah. Kamu jangan pernah bilang kata-kata itu lagi ya. I will always love you forever, Indah. Raja, aku bangga sama kamu. Dan aku selalu mendoakan yang terbaik untuk kamu. Apapun jalan dan pilihan yang kamu ambil, aku akan selalu mendukung kamu. Tapi kamu jangan lupa untuk minta restu mama kamu untuk hubungan kita. Makasih, Indah. Kamu tuh selalu support aku. Dan terima kasih juga kalau kamu udah terima aku seadanya. cinta ini takkan mudah meski badai datang menerpa kau dan aku tak terpisahkan seperti bintang di malam takkan pernah cinta kita takkan sirna. Kurang ajar nih si Zaki nih. Pakai bawa kabur Elia lagi. Pak RT! Sini. Mama biarin. Mami mertua, ke Bekasi. Ada apa sih? Tolongin Elia nih belum balik sampai sekarang dibawa kabur sama si Zaki Demong. Ujung busrak, emang itu bocah kagak ada akhlaknya. Tolong balikin Elia dong. Bagaimana? Elah. Tolong balikin Elia. Cid boleh minta tolong cariin Elia? Oh!
kue mangkok, kue agar. Indah ngomong langsung seger. Ya udah, kalau gitu ongkosnya mana? Kok minta ongkos? Katanya mau jadi calon mantu. Kan belum jadi. Mami mertua. Bang Ocit belum jalan juga. Mau aku yang ongkosin? Nggak usah, langsung berangkat. Ya udah kalau begitu, berangkat dulu ya. Ini helmnya. Gimana sih? Nggak ngapa-ngapa. Ini namanya helm-helm cinta. Saya berangkat dulu ya. Minggir. Ngapain lu deket-deketin anak gue? Itu namanya kue mangkok, kue agar. Langsung seger. Ma itu Bang Ocit kenapa sih aneh banget? Emang begitu modelnya orangnya. Kayak kesambet kalau ngomong. Katanya hidup apa adanya enak juga ya Bang Zaki. Bener Elia, seperti hubungan kita apa adanya, natural. Hubungan apa? Hubungan cinta kita. Waduh, Ada polisi depan kita nggak pakai helm ini. tenang aja. Itu semua polisi teman Bang Jaki. Ya. Ya Pak, ya. Ini kali berhentiin katanya temen. Iya, kan namanya teman, sahabat, mau ngobrol-ngobrol, nostalgia. Selamat siang. Siang Pak. Tolong lihat surat-suratnya. Waduh Pak, kita berdua belum nikah. Tapi emang dalam waktu dekat segera menikah. Makanya untuk sementara surat-surat belum ada, ya nggak? Iya Pak, tapi saya nggak mau nikah sama orang kere. Saya nggak mau ntar disuruh masak, ngepel, nyuci. Mendingan sama yang kaya aja sekalian. Maaf Mas, Mbak, bukannya surat nikah, tapi surat-surat kendaraan bermotor. Ya, surat-surat. Kenapa Bang Zaki? Bang Jaki nggak bawa dompet. Pak, surat-suratnya ketinggalan. Kalau begitu, Mas, Mbaknya, motornya dipinggirkan, silakan ambil dulu surat-suratnya ya. Lah, terus kita jalan dong berdua Iya, Pak. jalan kaki dong, saya nggak mau jalan kaki Pak. Maaf, karena ini sudah peraturan. Ya. Ayo. Ya. Yang Eya, ayo naik. Ayo, naik. Ya udah deh, ayo deh. Saya jangan naik situ. Ntar gatel-gatel loh ya. Pakai celem. Nah, demi keselamatan, pakai ditutup dulu, dicucul. Nah, begitu. Cicit, lo tolongin gua. Nah Pak, nih, ini Pak RT saya. Saya ini orang baik-baik. Ini motor ini lengkap suratnya, bukan motor curian. Jelasin Cit. Saya sebagai RT-nya dia, ini orang-orang baik, dulunya maling. Kalau gitu Pak, tangkap aja Pak. Lu ngomong apa lu? Bohong Pak, jangan percaya Pak. Dia bohong Pak. Ya udah. Pegangan. Yang encang. Bener-bener modus tuh ya. Gurih. Mantap. Ini. Cit, tolongin gua dong. Aduh. Indah? Setelah Mama pikir ulang lagi, Indah, sepertinya kamu harus ijab kabul lagi deh sama Bang Ocit. Astagfirullahaladzim Mama. Mama masih banyak cara ya untuk menikahkan Indah dengan Bang Ocit. Ya iyalah Indah, kita ini lagi dikejar-kejar. Kejar-kejaran sama apa? Ya sama kemiskinan kita sendiri. Kita udah gak punya apa-apa loh Indah. Udah deh, gak usah gengsi dan gak usah nahan diri. Mama tuh gak pernah belajar dari kesalahan ya. Mama lupa, dulu Mama menjodohkan Indah dengan Mas Bobby. Lihat, apa yang terjadi sama Indah. Tapi gitu-gitu sama Bobby, kamu kan dapat rumah, dapat uang juga. Terus bagaimana dengan cinta? Hati Indah. Cinta terus yang diomongin. Mama udah bilang berkali-kali cinta itu omong kosong. Cinta itu gak dapetin uang Indah, gak bahagia juga kalau cuma cinta aja. Jadi perasaan Indah gak penting untuk Mama. Jangan aja. Woi Ocit, Pegangan kencang. balikin Elia gua. Elia, tungguin. Balikin Elia gua. Berani ya. Ngapain lu? Ini Bunyi lip. Gara-gara lu nih. Aduh. Lu sembarangan aja, gue jedodin lo. Lu bisa bawa motor gak sih? Gue nih keponakannya Valentina Rosa. Rosi. Maksudnya begitu. Ngapain lu rebut Elia dari gua? Gua suruh jemput Neng Alia sama mama mertua buat Neng Indah. Indah. Emang Indah mau sama lu? Indah. Mau. Kagak.
bener-bener lo ya. Bikin gue naik darah lo. Gue jedodin, gue cakar botol rasa lo. Udah sekarang, Elia, kamu pulang sama Bang Jaki. Sembarangan aja sama gua dia. Enggak, udah. Pulang sendiri aja. Jangan demong, ini gue nyungsep. Ini tolongin gua. Ayo naik. Ayo. Ayo kita pulang. Jangan demong. Mami mertua udah nungguin. Jaki. Ayo yang Elia. Demong. Waduh, enak-enakan lo, gue jedodin lo. Ini motor gua, main bawa aja. Kok numpang lagi sih? Turun. Pegangan. Raja mana ya? Kok lama banget? Astagfirullahaladzim! Itu siapa? Kamu siapa ya? Astagfirullahaladzim! Jangan sakitin saya! Rasain kamu perempuan gak bisa ngeliat. Saya belum puas melihat kamu panik. Kalau perlu, kamu mati dalam ketakutan. Sandra sakit, Sandra! Oh, I see. Ternyata kamu masih punya dendam sama Sandra. This is not Sandra. This is Rosalin Natanegara. Rosalin. Tante. Ya Allah, Tante. Kenapa Tante masih menyakiti saya, Tante? Kamu tuh harusnya sadar, musuh terbesar kamu bukan Sandra, tapi saya. Kenapa? Kamu takut? Sepertinya ini imbalan dan ganjaran yang tepat untuk kamu, Indah. Mana janji kamu? Karena selama ini saya menunggu tindakan nyata dari seorang kamu, Indah. Tindakan nyata apa, Tante? Kan dari awal saya udah bilang, kamu bukan perempuan satu level dengan Raja. Jangan pernah mendekati Raja lagi. Segera kamu putusin hubungan kamu sama Raja dan jangan pernah menggoda anak saya. Saya tidak pernah menggoda Raja. Kami berdua sama-sama berkomitmen untuk menikah, Tante. Apa kamu bilang? Sini kamu ikut saya. Sini ikut saya. Sini. Apa nih? Ayo Elia, ayo kita ke penghulu Elia. Apaan sih ini? Berhenti. Ini Mami mertua, Elia calon istri saya udah saya pulangin dengan selamat. Dasar belegedut lo. Udah deh, jangan pada berantem, ribut, berisik. Cengir aja lo. Mama Berlin, ini pesanannya udah dibawa. Pesanan. Dikasih paket apa? Mama jangan percaya nih. Ini orang nggak nganterin aku selamat. Tadi kita jatuh. Sok lecet sekarang. Sakit badan aku semua. Bener-bener bangetan dulu ya, anak gua sampai jatuh, lo ngapain? Dijatuhin sama dia. Justru lo sembarangan aja lo. Bohong Mami mertua. Ini memang gara-gara saya. Tapi saya untuk mendapatkan si Ella. Udah cepet masuk Elia. Ikutin kata-kata mama. Gak berkah nanti hidup kamu. Udah cepetan. Mami mertua kayaknya tahu agama juga ya? Gini-gini saya belajar di pesantrennya Abi Walid. Paham? Ngerti? Kagak. Saan. Terus kalian berdua paham nggak hukumnya menikahi janda itu apa? Janda. Siapa yang janda? Senggol dong. Gini aja ya buat kalian berdua ya. Kalau mau kawin mana gue siapin duit buat berangkatin gue naik haji dan beliin gue rumah di Pondok Indah. Udah gitu aja. Minggir. Minggir. Hei. Jaga bang. Assalamualaikum. Salam. Apa lu? Sini kamu. Tante, mau saya kemana? Saya akan bawa kamu ke neraka, Indah.
Bangun kamu. Bangun! Bangun. Kamu dengar ya Indah? Sampai kapanpun, saya tidak akan pernah suka dan merestui hubungan kamu dengan Raja. Kesabaran saya udah habis ya buat kamu, Indah. Saya harap Tuhan murka ya sama kamu, bukan murka sama saya. Tante, saya mohon sama Tante. Sebesar apapun Tante membenci saya, karena bisa jadi takdir berkata kalau Tante bisa menjadi mertua saya. Maaf, saya pamit. Assalamualaikum. Siapa juga yang sudi punya menantu kayak kamu? Tolong Tante berhenti. Tante menyakiti saya. Coba buka sedikit pintu hati Tante untuk berdamai dengan saya. No way. Asal kamu ingat ya, bukan cuman kamu satu-satunya perempuan alim di dunia ini. Apa maksud Tante? Masih banyak perempuan di luar sana yang akan bisa membuat Raja jatuh hati. Lebih berpendidikan, lebih cantik, lebih satu level dengan Raja, dan akan bisa menikah dengan Raja. Everything is always possible, right? Oh ya, satu lagi Indah, yang harus juga kamu ingat. Kalau sampai memang kamu bersikeras untuk tidak mau meninggalkan Raja, jangan salahkan saya. Akan ada kabar buruk tentang Raja yang akan kamu dengar. Saya akan tetap dengan pendirian saya, Tante. Saya akan tetap memperjuangkan hubungan kita. Saya akan selalu mencintai Raja. Silahkan kamu makan cinta kamu sendiri. Ini hukuman yang pantas untuk kamu, Indah. Mau nonton program keren di MDTV? Tapi channelnya belum ada? Caranya gampang. Arahkan antena, ambil remote, dan pasang set-top box di TV digital kamu. Pastikan LCN pada posisi on, dan scan channelnya di nomor 16. Atau bisa dengan sambungkan ke frekuensi UHF sesuai daerah tinggal kamu. MDTV, drama nomor 1. Saya mau lamar kerja di sini ya Pak ya. Ini, saya titip CV saya. Maaf Mas, tamatan dari mana ya? LE, S2. Saya Mas, di sini cuma tamatan SMA, itu pun lowongan buat OB. Nggak apa-apa Pak. Yang penting kerjaannya halal, it's okay. Karena saat ini saya lagi butuh banget sih pekerjaan Pak. Mas kan tamatan luar negeri, sedangkan yang karyawan yang lain itu tamatan SMA. Nanti takutnya mereka ngetawain Mas. Nggak masalah kok. Oh iya, ya nanti kita obrolkan lagi. Ini Mas, saya sarankan, sebaiknya Mas cari lowongan di tempat lain aja. Iya. Terima kasih ya Pak. Ya. Untuk CV saya ini tolong disimpan dulu ya. Baik. Ya siapa tahu saya diterima di sini. Ya. Oke. Makasih ya Pak. Sama-sama. Permisi Pak, laki-laki yang tadi namanya siapa ya? Oh, saya kurang tahu Mbak namanya siapa. Yang saya tahu dia itu mau ngelamar kerja. Dia tamatan S2 luar negeri Mbak. Oh gitu ya. Iya. Ya udah, makasih ya Pak. Iya Mbak, sama-sama. permisi. Ya, mari. Ayang Indah belum nonton juga ya. Tapi kagak ngapa-ngapa, kagak ngapa-ngapa. Pokoknya kalau udah ngeliat yang beginian, udah pasti
hatinya bakal berubah ke gua. Bang Ocit ngapain bawa-bawa cincin kan itu? Mau ngelamar dia. Wah ini semua gara-gara mama nih. Mama ngapain sih ngasih-ngasih kesempatan ke dia, jadinya dia mikir beneran kan dia mau ngelamar Indah nih. Astagfirullahaladzim, Mah. Indah kan udah bilang sama Mama, Indah tuh gak mau dijodohin sama Bang Ocit. Indah tuh cintanya sama Raja. Elah dia ngebahasin cinta lagi di sini. Kan Mama udah bilang, yang penting hidup kamu nyaman dan banyak duitnya. Itu sekarang yang penting. Hati gua tuh kenapa kayak sinyal wifi begitu ya? Kadang ke hati Ella, terkadang ke hati Indah. Tapi kagak ngapa-ngapa. Yang penting sama-sama botoh. Orang, gue kira Bantar Gebang. Patung Pancoran. Bantar Gebang, Bantar Gebang. Ocit, ngapain lu di mari, ha? Oh, jangan-jangan lu maling ya di kontrakan gua lu. Justru gua mau tanya, lu ngapain lu tontot di sini ngapain? Ini daerah kekuasaan gua, bukan kekuasaan lu. Gue di sini RT Ocit profesional yang pura permehan is. Ya. Udah, jangan pakai banyak cincong. Gida, sekarang lu berangkat beli gemblong sono ke Libanon. Gida sono gida. Duit gua lebih banyak dari lu. Cuman uang 100.000 aja lo sombong. Ogah. Mau? Hei. Si Indah tuh. Itu Indah tuh. Iya, udah samperin aja. Neng, mau kemana nih? Kenapa ya Mas? Temenin abang yuk. Kalem aja, jangan takut. Serahin tas lu. Lepas. Jangan. Astagfirullahaladzim. Lepas. Lepas. Hah? Aduh gimana ya? Itu kan Mas yang waktu itu. Aduh. Aduh hati-hati Mas. Astagfirullah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ini tasnya Mbak ya. Makasih ya Mas, udah bantuin. Ya, sama-sama. Mas. Tuh. Siapa ya namanya? Aku lupa nanya lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mami berdua nih, saya bawa cucian kotor. Sembarangan aja lu. Ke Bekasi. Ini ngomong-ngomong bertiga, ngapa jadi semring amat sih? Bang Ocit ngapain kesini? Kayak nggak punya kerjaan lain aja, resign jadi RT. Ya mau harus tarik balikin kata-kata mama nih. Aku nggak sudi punya kakak ipar kayak dia, udah mana hitam, dekil, jelek, mirip kodok Zuma mukanya. Iya Mami mertua, Jaki juga ogah punya kakak ipar kayak dia. Mukanya kayak kodok berut. Ih, ngeri. Ucet deh. Non Ella, asal tahu aja. Gak tahu. Bodoh. Duit, Red. Nona Ella, dulu memang kamu mantannya Bang Ocit. Ngimpi. Kamu emang cantik, tapi lebih cantik, lebih beautiful is Non Indah. Kagak ngapa-ngapa. Ini namanya sapu-sapu cinta. Tunggu, itu bawa apaan di tangannya? Kasih tahu Cid. Jadi
ada pepatah dari negeri Tiongkok mengatakan, kalau bukan karena bulan, mana bintang meninggi hari. Kalau bukan karena non indah, nggak mungkin Bang Ocit yang ganteng datang kemari. Bener. Gurih-gurih, nyok. Ntar dulu, mau makein cincin ke anak saya. Lamar Cit. Nggak segampang itu, Pak RT Oci. Tahu kan syarat-syaratnya? No problem. Jaki Demong, siap. Lu siapin viralin. Masukin di HP, sebarin di YouTube. Gua mengasih cincin buat kekasih pujaan hati aku. Siap ya? Acit bulan Cit. Kapan lagi manusia dilamar alien kan? Baru kali ini gue viralin nih. Viral nih kamu cari capek. Terimalah cincin dari Bang Ocit. Bang Ocit apa-apaan? Pegang-pegang tangan saya. Cincin aku pakaikan padamu sayang. Saya udah bilang saya nggak mau sama Bang Ocit. Udah, sana. Udah dah. Anak gua nggak mau dilamar sama cincin murahan kayak gitu. Sungguh terlalu. Ih ngeri, ucet deh. Bodoh amat. Udah. Nggak jadi. Lagian kan lu berdua kan harusnya udah paham syarat-syaratnya kayak apa. Pokoknya masalah syarat, pokoknya Bang Ocit kabulin. Lu sanggup Cit? Oh, Sanggup. kagak. Bye-bye. Mau balik lagi ya? Mainda nggak mau ya dijodohin. Udah tenang aja. Kita lihat aja mereka sanggup apa enggak. Kalau sanggup, ya rezekinya mereka. Kalau enggak, ya bukan rezekinya mereka. Itu aja kan beres. Mbak, tapi serius deh. Mama tuh tobatnya cuma tobat sambel, lihat aja besok. Nih ya, sekarang dia lagi ngomongin mau naik haji, bla 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 bla. Besok juga dia ngomongin DP rumah lagi. Ini kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Mama kan juga manusia. Dia juga butuh waktu untuk benar-benar berubah. Aku nggak mau deh hidup kayak gini. Udah kayak boneka Barbie, jodoh-jodohin aja. Udah kita kabur aja yuk. Astagfirullahaladzim. Kita harus selalu santun sama orang tua. Kita harus hormat. Mama adalah mama. Ya tapi dalam agama ada juga kan orang tua yang durhaka sama anaknya dan aku udah capek. Ya tapi kan tetap aja kita itu anak. Kita nggak boleh ngelawan orang tua. Nah ya Mbak, itu hak kita sebagai manusia dan aku nggak akan mau dijodohin sama Bang Zaki. Dan kamu juga jangan sampai kamu dijodohin sama Bang Ocit. Ntar ketularan norak, tau nggak? Malu punya kakak kayak kamu. Udahlah sekarang kita berdoa aja yang terbaik untuk kita. Udah tenang ya. Enggak, ini kayaknya mama emang lebih sayang mahar daripada anaknya sendiri deh. Aku heran kenapa sih duit mulu apa-apa diduitin ah. Nah, lu jangan pada kegembretan baik. Jangan lupa lihat, kalau lu udah pada kenyang, udah pada gemuk badan lu, nanti gue jual ya. Sebab bukan apa-apa, kekasih pujaan hati gue, Ayang Ella dan Ayang Indah. Lah, bandot tua lagi makan daun tuh. Suwe banget lu. Emang kambing lu ya? Gue bukan kambing, tapi biarnya. Hai, ngapain lu? Nih lo lihat nih, Jaki Demong bawa sertifikat warisan gua. Mau gua jual nih ya buat nikahin Yayang Elia. Lo tau harganya berapa Cit? 3 miliar. Hah? Nah nggak mau mulut lu. 3 miliar? Asal tahu aja. Tahu? Bodoh. Pret, rot, dut, brobot. Itu duit semua. Bukan, campur sama daun. Ada pepatah mengatakan dari negeri Yordania. Dompet lu, dompet gua. Cakep. Surat tanah lu, surat tanah gua. Cakep. Ela lu, ela gua. Ogah. Enak aja lu. Gua mau jual ini. Gue yakin gua akan diterima jadi mantunya ya, mami mertua Herlin. Aduh. Sekarang begini aja ngapa? Gimana? Angkat gua jadi saudara kembar lu. Oh. Ngapain gua angkat tuh jadi saudara? Mendingan gua angkat tuh kambing-kambing jadi saudara gua. Minimal Idul Adha bisa gua potong, gua makan. Yang ini? Ya. Enggak ngapa-ngapa. Ini namanya bandot-bandot cinta. Udah gini aja, Cit. Lo gak usah nikah sama Ella. Tapi lo nikah sama Indah. Kambing. Demong! Jaki Demong! El, makasih ya kamu mau nganterin Mbak. Pokoknya abis ini kamu langsung pulang. Jangan sampai kamu ketemu sama om-om hidung belang. Males. Kalau misalnya di rumah gue udah gangguin Bang Zaki, di luar udah gangguin Mama. Hidup gue udah kayak film azab deh, nggak ada iklan-iklannya. Iya, tapi kamu jangan sampai bikin Mbak khawatir. Langsung pulang ya. Kamu udah janji loh sama Mbak untuk nggak aneh-aneh lagi. Ya udah ya, gue langsung pulang. Tapi kalau misalnya gue sampai digangguin Bang Zaki lagi, gue langsung pindah dunia.
Assalamualaikum Indah. Waalaikumsalam Raja. Aku bawain kamu sarapan ya. Biar kamu gak kelaparan. Makasih Raja. Sarapan doang nih. Hah, katanya cinta. Datang-datang cuma bawa nasi uduk, gimana sih? Raja, denger ya. Pacar lo ini tuh udah mau dijodohin sama produk gulali basi. Pak RT tuh. Lo effort dikit kayak cuma bawa nasi uduk. Ya ini effort aku Elia. Ini effort aku buat kasih cinta kepada Indah. Ya, harusnya effortnya tambahin lagi dong. Pantas aja nyokap gue gak setuju sama lo. Astagfirullahaladzim, Elia, jaga dong mulut kamu. Kok kamu ngomong kasar sih sama Raja? Raja itu udah berusaha untuk ngebahagiain Mbak. Dan cinta itu nggak harus selalu mahal. Iya. Emang gak harus selalu mahal kok. Tapi nggak nasi uduk sama air putih juga. Yaudah, aku cabut ya. Kakak kamu tuh beda sama kamu Elia. Raja, makasih ya. Aku ngerti kok. Yang penting kan niatnya. Aku bakal selalu berusaha buat kamu Indah. Walaupun aku cuma bisa beri kamu ini. Tapi niat aku tetap baik Indah. Aku pingin banget ngebahagiain kamu. Aku tahu kok. Kita duduk yuk. Halo Mr. Mahmud, yang doyannya ngemut-ngemut. Iya, ini Jaki Demong udah nyampe nih di kantornya. Siap ngasih berkas. Oke. No highway. No problemo. Beres semuanya, udah beres lengkap semua ya. Sampai ketemu ya Mr. Mahmud, yang doyannya di mut-mut. Waktunya ketemu Mr. Mahmud. Mau kemana tuh? Gua mau nganterin nih surat nih. Oh jadi ini surat tanah? Ini surat yang kita cari yang disuruh bos. Ambil aja. Ambil. Ambil. Ngapain pegang-pegang gue? Lepasin. Ambil. Udah lepas. Jangan kelitikin. Sebelah situ geli. Jangan kelitikin. Aduh. Cepet. Ya. Ambil lagi. Ya. Aduh. Lu kira surat cinta lu apa robek-robek aja? Lu sekalian gue robek. Aduh. Rasain. Gua orang gue juga. Aduh, gawat. Ya. Raja kok diem aja? Tumben banget, biasanya kamu berisik. Biasanya kamu gombalin aku. Aku hanya kepikiran soal omongan Elia tadi. Ya, mungkin aku tuh emang gagal Indah. Dari kemarin tuh aku cuma bisa janji. Padahal aku tuh selalu berusaha buat kamu. Tapi sampai sekarang tetap aja gak ada hasilnya. Istighfar, kamu gak boleh baper sama omongan Elia tadi. Aku percaya kok, kamu pasti bisa bangkit. Dan aku, insya Allah aku akan sabar dan selalu nemenin kamu. Nungguin kamu. Tapi, kalau kamu mau tetap berjuang. Indah, aku akan selalu berjuang. Tapi masalahnya bukan di situ Indah. Gimana kalau mama kamu malah jodohin kamu sama lelaki yang lain? Dan itu beneran terjadi. Aku gak mau itu terjadi, Indah. Jujur, aku takut banget kehilangan kamu, Indah. Aku udah kehilangan semuanya, Indah. Saat ini, cuman kamu yang aku punya. Udah jangan sedih kayak gitu, tenang aja. Aku akan selalu nemenin kamu. Elia, sebentar saya mau ngobrol sama kamu. Apalagi sih Sultan? Lo gak capek-capek yang ngejar-ngejar gue terus? Lo kan udah tahu gue nih cewek gak bener dan kakak lo aja gak suka sama gue, dia udah muak sama gue. Kenapa sih lo maksa banget buat temenan sama gue? Saya nggak peduli kata-kata orang lain, Elia. Saya cintanya sama kamu, saya sayangnya sama kamu. Cinta, love, that is a serious word. Cinta tuh butuh bukti, nggak bisa cuma dengan kata-kata doang. Oke, kalau emang kamu cinta sama aku, kamu berani lamar aku? Kalau untuk itu saya butuh waktu untuk ngobrol sama orang tua saya, Elia. Emang omongan laki-laki tuh nggak ada yang bisa dipegang. Ujung-ujungnya apa? Nanti iya kan? Kalian berani kan kamu sebenarnya ngelamar aku? Stop kasih harapan palsu. Modus tau nggak Sultan? Oke, saya akan lamar kamu. Saya akan datangi Tante Herli. Tapi kamu gak bisa datang buat cuma lamar aku doang.
kamu harus bawa uang buat bikin mamaku pergi haji. Oke. Challenge accepted. Saya suka tantangan. Deal. But this time do it. Ternyata papi melakukan semua ini hanya untuk menguji mental aku. That's it. He just wanted me to be a better and bigger man. Apa kamu yakin kalau ujian ini yang dikasih sama papi kamu itu nyata, bukan cuma omong-omong aja? Well, sepertinya sih begitu ya Tante. Saya akan pastikan tidak akan pernah ada pernikahan Indah dan Haris. Dan kamu jangan bermimpi, Harley. Kamu dan anak kamu, you have to see this one. Kalian tidak akan mendapatkan apapun dari Haris Natanegara. Unik juga sih cara papi kamu. Anaknya sampai diuji sampai mentalnya terganggu, ya kan? Tante juga diuji sama papi kamu yang hampir terganggu juga mentalnya. Soal itu aku mohon maaf ya Tante. Sorry sampai keluarga Tante juga keganggu dan mungkin ada keributan di rumah tangga Tante juga. For that I am truly sorry. I did not know my dad was gonna do this. Kalau for me, Nak Raja, kalau yang lalu biarlah berlalu. Ya. Yang sekarang yang harus dipikirin. So, Tante rasa kamu dan kamu Indah, anak mama, kalian berdua udah harus bisa move on. Tapi Nak Raja, Tante ada permintaan satu buat kamu. Tante mohon sama Nak Raja, tolong jaga anak Tante ya. Jangan sakiti hatinya, Nara. Anak ini udah terlalu banyak sakit di hatinya. Tante gak mau anak Tante jadi mati rasa. Ya, Tante. Aku gak bakal pernah menyakiti Indah. Aku hanya ingin bikin dia lebih bahagia dari sebelumnya, Tante. Prioritas aku sekarang itu untuk menikah sama Indah secepatnya. Itu emang impiannya Indah dari ibu. Selalu bilang sama Tante kalau mau menikah sama Nak Raja. Ya. Tapi kalau menurut Tante, sebaiknya kalian berdua itu mulai penjajakan lagi. Setelah banyak hal kalian berdua lalui, tolong kalian mulai penjajakan satu sama lain, saling memperdalam, saling mengenal satu sama lain. Itu sudah pasti, Tante. Tapi sebelum apa-apa lagi, aku juga harus tetap ngomong ke Papa dan tanya dia soal semua ini. Soalnya sebenarnya si Papi juga mau bantuin aku dengan pernikahan aku sama Indah. So I just need to make sure. Oh, bagus kalau gitu. Ya Tante maunya juga kalian berdua segera menikah supaya nggak ada fitnah, ya kan? Ya. Tapi kita harus minta persetujuan juga dari papi kamu. Itu sudah pasti, Tante. Aku bakal nikahin Indah secepat mungkin. Dan aku bakal selalu menjaga dia dan berikan dia kebahagiaan yang dia belum pernah rasa sebelumnya. Dan ketika kita udah menikah, kita bakal membangun rumah tangga kita, Indah. Dan kita bakal punya anak dan cucu. Kalau menurut Tante, ngomong cucunya nanti aja deh. Masih lama itu. Tante kan juga masih mau deket sama Indah. Ya. Pokoknya Tante mau lihat anak Tante bahagia aja udah. Selama Indah di samping aku, dia nggak bakal menderita lagi, Tante. Dia hanya bakal rasa kebahagiaan, Tante. I promise you. I promise you, Tante. Kamu tuh emang calon mantu, Tante. Dan Tante juga calon mertua aku, Tante. Dari dulu deh kayaknya. Raja,
Terima kasih ya. Kamu tidak pernah menyerah memperjuangkan cinta kita. Seperti aku bilang dari awal, aku nggak bakal berhenti memperjuangkan kamu sampai kita udah menikah. I will never ever stop trying because I love you, Indah. Cinta ini takkan mudah. Semoga dengan doa kita bisa cepat-cepat nikah. Teruslah berharap, karena harapan bisa menjadi sumber kekuatan kita. Kekuatan kalau semua akan indah pada waktunya. Takkan pernah cinta kita takkan sirna. Rintah mendatang kita terpisah. Namun hatiku takkan pernah lelah. Perempuan yang baik akan dipertemukan dengan laki-laki yang baik. Raja, anak Mami Rosalin yang paling ganteng dan kalian sama-sama luar biasa. Berarti habis dong harapan gue buat balikan sama Raja. Ngapain juga gue nikah sama Dendi kalau ujung-ujungnya nggak bisa balas dendam? Bilang aja cinta, mau berjuang sama kamu, bakal berkorban. Dasar laki-laki munafik, sama aja nggak ada bedanya. Ya ampun Indah, bangun sayang.